Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Bapak dosen. Sebelumnya, perkenalkan saya Widya Sulardani dari perwakilan dari kelompok 6 yang akan membahas diskusi hasil kerja kelompok kami, yaitu uh, studi kasus Kabupaten Pandeglang. Berikut anggota dari kelompok 6, yaitu ada saya sendiri, Windia, kemudian ada Dinda, Amirul, Imam, dan Titipat, Rizky, dan yang terakhir Hafiz. Pembahasan pada materi kali ini yaitu ada pendahuluan, isu-isu strategis wilayah, matriks sanding dokumen spasial spesial, review dokumen rencana, review penilaian dokumen rencana, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pengembangan wilayah adalah suatu upaya untuk membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan keruangan atau spasial yang sifatnya komprehensif, atau dalam prosesnya mempertimbangkan berbagai aspek perencanaan. Perkembangan wilayah pada umumnya selalu dihadapkan pada berbagai isu, potensi, dan permasalahan, serta implikasi yang menyertai berkembangnya keberagaman dari intensitas kegiatan. Oleh karena itu, setiap daerah diberikan kewenangan dalam mengendalikan dan merencanakan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Salah satunya yaitu Kabupaten Pandeglang dengan karakteristik wilayah didominasi oleh pertanian dan perumahan, disertai dengan wacana untuk mengubahnya menjadi wilayah industri dan pergudangan. Penyusunan rencana wilayah didasarkan oleh dokumen spasial dan aspasial, serta mengadopsi konsep dan teori pengembangan wilayah. Tujuan pada pembahasan kali ini yaitu mengidentifikasi rencana pembangunan wilayah Kabupaten Pandeglang berdasarkan teori dan konsep yang sesuai, dengan 3 sasaran yaitu identifikasi karakteristik permasalahan pokok, identifikasi dokumen rencana, dan identifikasi kesesuaian dokumen rencana pembangunan Kabupaten Pandeglang dengan kebijakan yang berlaku. Gambaran umum, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang berada pada bagian barat daya Provinsi Banten dengan luas wilayah 2.746,81 km persegi dan total penduduk 1.312.766 jiwa dengan batas utara Kabupaten Serang, barat Selat Sunda, timur Kabupaten Lebak, dan selatan ke Samudra Hindia dengan sektor utama yaitu pertanian dan pariwisata. Selanjutnya ada isu-isu strategis. Untuk aspek spasial keruangan, ada potensi yaitu lokus panen padi Nusantara 1 juta hektar berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Yang kedua ada Kabupaten Pandeglang sebagai lubung pangan nasional. Yang ketiga Pandeglang sebagai PKW. Yang keempat ada sebagai ruang kawasan lindung. Selanjutnya ada sebagai ruang kawasan budidaya. Lalu yang terakhir adalah sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Nah, untuk permasalahannya yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian seluas 400 hektar. Yang kedua ada 127 desa di Pandeglang termasuk dalam kategori desa tertinggal. Next bisa dilanjut oleh teman saya. Lingkungan. Yang pertama ada isu bencana alam dan perubahan iklim, di mana Kabupaten Pandeglang ini terletak di daerah yang bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan juga gempa bumi. Dan dikarenakan topografi yang beragam dan posisinya yang ada kecil. Dan dampak dari bencana alam ini dapat merusak infrastruktur dan juga menyebabkan kerugian ekonomi dan juga bahkan mengancam nyawa manusia. Kemudian dari perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi Kabupaten Pandeglang ini, terutama dalam hal ketersediaan air, pertanian, dan kerentanan terhadap alam, yang mana diperlukan adanya upaya mitigasi yang meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan terhadap bencana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang terus terjadi. Kemudian yang kedua ada konservasi lingkungan, yang mana wilayah pegunungan di Pandeglang ini memiliki ekosistem yang penting bagi keberlangsungan ekosistem endemik dan fungsi ekologis yang vital, namun terancam oleh perambahan hutan, pembalakan ilegal, dan juga praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada permasalahan persampahan. Kabupaten Pandeglang ini sendiri menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur pengolahan sampah yang memadai, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang sampah, dan pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali. Kurangnya fasilitas pengolahan sampah modern seperti tempat pembuangan akhir yang terkelola dengan baik dan fasilitas daur ulang menyebabkan akumulasi sampah yang merusak lingkungan. Selanjutnya pada aspek sarana prasarana, di Kabupaten Pandeglang ini masih menghadapi beberapa isu infrastruktur yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Nah, isu tersebut yang pertama ada jaringan jalan, bahwa sekitar 43,3% dari total 732,9 km jalan kabupaten di Pandeglang masih dalam kondisi sedang atau rusak. Lalu untuk jaringan air bersih, masih belum memiliki akses air bersih yang layak. Dan untuk sanitasi juga sama, masih belum merata di Kabupaten Pandeglang. Yang ketiga untuk sarana prasarana listrik, masih ada beberapa daerah terpencil yang belum tersambung pada jaringan listrik. Untuk jaringan telekomunikasi juga masih belum merata dan kualitasnya belum memadai. Dan untuk jaringan irigasi, masih banyak irigasi yang rusak, yang dibuktikan misalnya dengan kasus seluas 40 hektar lahan sawah di desa Karangsetra yang mana irigasinya rusak dan menyebabkan mengalami kekeringan dan gagal panen. Selanjutnya yang terakhir adalah sarana pendidikan, di mana bangunan sekolah sekitar 30% dari sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama yang berada di bawah kewenangan Dikpora Kabupaten Pandeglang kondisinya masih rusak. Kemudian ada di aspek sosial kependudukan, Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi 35 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk 1.312.766 jiwa dengan kepadatan penduduk 477 jiwa per kilometer persegi. Penduduk
Kabupaten Pandeglang mengalami komposisi usia produktif yang besar sehingga berpotensial untuk digunakan sebagai modal dasar dalam pembangunan daerahnya. Adapun juga permasalahan dari potensi tersebut, yaitu yang pertama ada banyaknya usia produktif yang terpapar narkoba, kemudian presentasi pendidikan penduduk yang masih rendah, dan yang ketiga sebanyak 140.258.000 jiwa yang masih tergolong miskin ekstrim. Kemudian ada aspek sosial ekonomi di mana indikator kemiskinan Kabupaten Pandeglang tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa angka penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang terus menurun setiap tahunnya dengan presentase penduduk miskin sebesar 9,27% atau sebanyak 114,230.000 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar 455,297.000 per kapita per bulan pada tahun 2023. Kemudian ada pergeseran struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2019 hingga 2023 dari kelompok usaha primer ke tersier dengan sumbangan sebesar 47,07%, yang lebih tinggi dari persentase sumbangan lapangan usaha primer dan sekunder berdasarkan grafik di samping. Kemudian berdasarkan jenis lapangan usahanya, lapangan usaha yang memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pandeglang yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 34,24%, usaha lainnya 32,004%, perdagangan besar dan kecil, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,80%, real estate sebesar 7,69%, transportasi dan pergudangan sebesar 7,26%, dan terakhir industri manufacturing sebesar 6,98%. Selanjutnya dari aspek kelembagaan dan pembiayaan. Jadi berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwasanya indeks pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang ini pada tahun 2018 itu hanya berkisar di angka 2,81, yaitu dengan kategori C, dan 3,13 pada tahun 2019 dengan kategori B. Nah, tapi pada kenyataannya nilai ini masih di bawah indeks pelayanan publik nasional, yaitu di angka 3,25. Nah, pada 2020 mengalami kenaikan setelah dibukanya mal pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang. Artinya terdapat isu terhadap optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang. Nah, ini juga menyangkut dengan minimnya fiskal di Kabupaten Pandeglang yang menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Nah, pada aspek kelembagaan dan pembiayaan ini juga ditemukan bahwasanya layanan publik di pedalaman Kabupaten Pandeglang masih sangat minim. Nah, di beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang juga ini masih kesulitan terhadap akses pelayanan publik, baik pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, satuan kerja perangkat daerah atau SPKD pada lingkungan kerja Kabupaten Pandeglang masih belum tercukupi dalam memenuhi kebutuhan publik yang berkualitas. Selanjutnya berikut merupakan materi funding dokumen rencana spasial pada Kabupaten Pandeglang. Nah, kalau kita lihat berdasarkan tujuan RT RW Provinsi Banten 2023-2043, nah Kabupaten Pandeglang ini ditetapkan sebagai wilayah kerja program WKP 3 yang diarahkan untuk mengembangkan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri, dan perkebunan. Nah, sedangkan pada RT RW Kabupaten Pandeglang nomor tahun 2011-2021, nah tujuan penataan ruang di Kabupaten Pandeglang ini adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di Provinsi Banten yang religius, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Kalau kita lihat dari program penataan ruangnya pada RT RW Provinsi Banten 2023-2043, yang pertama program penataan ruangnya adalah Kabupaten Pandeglang sebagai PKW dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, permukiman, pendidikan, pariwisata, dan perdagangan jasa. Nah, lalu ada peningkatan sarana prasarana, ada perlindungan terhadap kawasan budidaya, selanjutnya ada pengembangan kawasan budidaya. Nah, sedangkan pada RT RW Kabupaten Pandeglang 2011-2031, program penataan ruangnya antara lain: pertama, membagi sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan terdiri atas pertama pusat kegiatan wilayah PKW, lalu pusat kegiatan lokal atau PKL, dan pusat-pusat lainnya. Nah, lalu meningkatkan kualitas pelayanan dan jangkauan ke sarana prasarana transportasi, energi, dan telekomunikasi, serta sumber daya air di seluruh wilayah. Lalu pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan. Lalu ada pengendalian ketat terhadap kawasan lindung, kemudian ada pengembangan dan perwujudan keterpaduan antar kawasan budidaya, lalu yang terakhir peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara. Nah, kalau kita lihat setelah disandingkan ternyata tujuan dan program penataan ruang Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang ini sesuai. Selanjutnya adalah review dokumen tulisan dilihat dari konsep pengembangan wilayah dan teorinya. Dan yang pertama itu ada konsep pengembangan wilayah yang diterapkan, di mana konsep pengembangan di wilayah ini berlandaskan pada visi yang tadi telah dijelaskan oleh Rizky juga. Yang pertama, konsep pengembangan itu adalah core territory direction, itu adalah from above, di mana core territory direction ini yaitu dengan membangun sistem struktur dengan peran dan fungsi masing-masing.
Terus yang kedua ada regional cluster atau network, itu dari From Within, yang berarti dengan membangun kerjasama antar pelaku ekonomi di suatu wilayah untuk meningkatkan daya saing wilayah Pandeglang. Dan berikut daftar kecamatan berdasarkan komoditas yang dapat dijadikan rencana clustering. Next. Next. Yang ketiga adalah local economic development dari From Within, di mana ini berarti yaitu meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi lokal dengan membantu dan memberdayakan masyarakat, seperti dengan pelatihan UMKM, pengembangan industri desa, dan fasilitas akses permodalan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat itu agropolitan atau From Below, di mana ini berarti dengan mengembangkan kawasan pedesaan yang terintegrasi dengan kegiatan pertanian dan pariwisata. Dan Kabupaten Pandeglang juga fokuskan pada pengembangan desa-desa wisata di sekitar kawasan pesisir dan pegunungan. Baik, selanjutnya di sini ada teori pertumbuhan yang wilayah yang digunakan. Nah, di Kabupaten Pandeglang ini menggunakan dua teori. Yang pertama itu neoklasik, yang berupa klaster teori. Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu panjang. Nah, yang kedua ada resource endowment, yang merupakan teori yang berbasis sumber daya alam. Nah, kedua teori ini membantu Kabupaten Pandeglang mengidentifikasi sektor-sektor unggulan untuk menggerakkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Next. Nah, di RTW Pandeglang tahun 2011 sampai tahun 2031, Kabupaten Pandeglang memiliki tujuan penataan ruang yaitu sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di Provinsi Banten yang religius, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Nah, di sini Kabupaten Pandeglang sendiri memiliki beberapa peruntukan lahan seperti kawasan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, peruntukan industri, pariwisata, pemukiman, dan pertahanan keamanan. Next. Baik, selanjutnya masuk ke review penilaian kesesuaian, yang dimana bisa dilihat dari tabel tersebut. Dari hasil penilaian ini, arahan tujuan kebijakan dan strategi, arahan sistem pusat, dan arahan kawasan strategis memiliki klasifikasi indikator yang sudah sesuai dari yang dimana untuk arahan struktur ruang, arahan pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan juga arahan kebijakan spasial berada di indikator yang cukup sesuai. Next. Di sini ada kesimpulan yang kami buat. Yang pertama itu Kabupaten Pandeglang sendiri memiliki potensi sebagai lumbung pangan nasional dan fokus dalam panen padi. Namun menghadapi tantangan seperti alih fungsi lahan, desa tertinggal, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, akses air bersih, dan infrastruktur yang perlu diperbaiki. Nah, yang kedua yaitu dokumen tata ruang rencana yang ada di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa kelembagaan dan pembiayaan masih minim di beberapa wilayah. Kabupaten Pandeglang juga memiliki konsep pengembangan wilayah meliputi core periphery interaction atau PEMBOK, regional cluster, atau from within, local economic development, from within, dan agropolitan. Sementara untuk teori pengembangnya ada dua, yaitu cluster teori dan resource endowment. Dan yang terakhir adalah arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Pandeglang itu sendiri berfokus pada keselarasan dengan visi dan kebijakan dari Provinsi Banten. Pembangunan yang berdasarkan keimanan, kemandirian, kemakmuran, dan daya saing, serta peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian daerah dan pelayanan publik. Tetapi masih memiliki banyak tantangan terkait pelanggaran tata ruang dan kurangnya sinkronisasi tata ruang yang ada. Oke, sekian dari kelompok 6 terkait Kabupaten Pandeglang. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.